Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel yang akan membahas tentang matematika. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang latihan soal persamaan kuadrat, di mana hampir 2 minggu lalu saya sudah share video tentang materi persamaan kuadrat. Nanti teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Oke, untuk latihan soal kali ini seperti biasa saya akan ngebahas tentang soal-soal ujian masuk perguruan tinggi. Daripada penasaran, kita langsung menuju soalnya. Untuk yang pertama, di sini ada soal jumlah kebalikan akar-akar dari 5x kuadrat tambah bx min 4 sama dengan 0 adalah 3. Maka nilai B di situ berapa? Nah, di sini ada pilihan gandanya, negatif 15, negatif 12, 10, 12, atau 15. Cara jawabnya, seperti biasa kita tulis terlebih dahulu soalnya. Misalkan akar-akar dari 5x kuadrat tambah bx min 4 sama dengan 0 itu adalah x1 dan x2, misalkan seperti itu. Sehingga ketika kita pakai rumus x1 tambah x2 itu adalah min b per a. Biasa ya, di sini ini disebut a, kemudian ini disebut b, yang negatif 4 disebut c. Sehingga x1 tambah x2 min b per a, min b a-nya 5 berarti min b per 5. Kemudian kalau dikalikan x1 x2 maka c per a. C-nya di sini negatif 4, A-nya 5, jadinya C per A itu adalah min 4 per 5. Di sini diketahui adalah akar-akarnya itu saling berkebalikan. Sehingga kalau x1 tambah x2 maka kebalikannya adalah 1 x1 tambah 1 x2. Dan nilainya sudah diketahui 3. Terus 1 x1 tambah x2 ini kita operasikan terlebih dahulu. Caranya dengan menyamakan penyebut. Ya kan, ini kan penyebutnya nggak sama x1 sama x2, sehingga penyamaan penyebutnya kita kali silang aja. 1 kali x2, 1 kali x1, sehingga dapat persamaannya adalah x2 tambah x1 per x1 kali x2. Ini pernya udah sama ya. Di sini udah per, nah pernya di sini. Kemudian dapatlah yang namanya x2 tambah x1 per x1 kali x2 sama dengan 3. Terus x2 tambah x1 kita udah tahu nilainya, bahwa yang atas nilainya adalah min b per 5, sementara yang bawah nilainya adalah min 4 per 5, sehingga min b per 5 per min 4 per 5. Di sini 5 sama-sama penyebut, kita bisa coret. Set. Sehingga jadinya min b per min 4 sama dengan 3. Min sama min kita coret juga. Terus 4-nya dikali silang ke sini. 4 kali 3 sama dengan B-nya 12. Seperti itu, jadi jawabannya yang D di sini. Soal berikutnya adalah soal ujian UM-UGM, di mana soalnya salah satu akar persamaan dari ax kuadrat min a tambah 5x tambah 8 sama dengan 0 adalah 2 kali akar-akar yang lain. Ini perlu digarisbawahi. 2 kali akar yang lainnya. Kemudian apabila x1 dan x2 adalah nilai-nilai yang cocok untuk a, maka nilai x1 tambah x2. Oke. Seperti biasa kita tulis dulu jawab. Di sini diketahui bahwa 2 kali akar yang lainnya, maka bisa ditulis x1 sama dengan 2x2. Kita seperti biasa pakai persamaan kuadrat. x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Di sini a-nya ini a, ini b, ini a ya, ini b, dan ini c. Sehingga min b per a adalah min dikali min a plus 5 per a, karena a-nya nilainya juga a kebetulan. Sehingga di sini min sama min bisa hilang, jadi x1 tambah x2 sama dengan a plus 5 per a.
Kemudian kita pakai persamaannya. Di sini udah diketahui bahwa X1 di sini ya, X1 sama dengan 2X2, sehingga X1 yang ini diubah menjadi 2X2. So, 2X2 tambah X2 jadinya 3X2. 3X2 sama dengan A plus 5A, sehingga X2-nya A plus 5 dibagi 3A. Itu yang penjumlahan. Sekarang yang perkalian. X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya 8, A-nya A, X1 kali X2. Sama kayak penjumlahan, X1 di sini berubah fungsi menjadi X2. Sehingga 2X2 kali X2 sama dengan 8 per A. X2-nya udah diketahui ya di sini ya. X2-nya udah diketahui, yaitu A plus 5 per 3A. Sehingga dapat 2 kali A plus 5 per 3A dikali A plus 5 per 3A sama dengan 8 per A. Kita eliminasi dulu 2-nya. 2 bisa dicoret, di sini sisa 4. Yep. Sehingga A plus 5 per 3A dikali A plus 5 per 3A sama dengan 4 per A. Kemudian kali silang, A plus 5 sama A plus 5. Jadinya A kuadrat tambah 10A tambah 25 per yang bawah kali bawah. 3A kali 3A jadi 9A kuadrat. Terus di sini A-nya bisa dicoret satu nih. Ini kan kuadrat nih ya. Kuadrat hilang, di sini juga hilang. Sehingga ketika ini dikalikan ke sana, jadinya 36A. Nah, gitu. Jadi A kuadrat tambah 10A tambah 25 sama dengan 36A. Kemudian 36-nya kita pindah ke sebelah kiri untuk ketemu sama yang 10A. Sehingga dapat A kuadrat tambah 10A min 36A tambah 25 sama dengan 0. Ini dioperasikan, 10 kurangi 36 jadinya min 26A tambah 25 sama dengan 0. Kemudian kita bisa ngerti jawaban untuk X1 tambah X2-nya. X1 tambah X2 adalah min B per A. A-nya yang mana sekarang? A-nya pakai yang ini. Ini A, ini B, dan ini C. Sehingga dapatnya min B berarti min 26 dibagi 1. Jawabannya 26. Soal selanjutnya dari ujian masuk UI. Di situ ada misalkan selisih kuadrat akar-akar persamaan X kuadrat min 2M tambah 4X tambah 8M sama dengan 0 adalah 20, maka nilai dari M kuadrat min 4 adalah, oke, kita tulis dulu selisih kuadrat dari akar-akar berarti X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan 20. Nah, kita jabarkan dulu nih X1 kuadrat sama X2 kuadratnya. Dimana X1 kuadrat min X2 kuadrat bisa dipecah jadi X1 tambah X2 dikalikan X1 min X2 sama dengan 20. Kemudian kita orat-orat dulu nih. X1 tambah X2-nya dulu. X1 tambah X2 kita ketahui bahwa min B per A. B-nya di sini adalah ini. Ini A, ini B, dan ini C. Oke. Berarti min B-nya adalah min 2M tambah 4. Min dikali min 2M tambah 4 per 1. Min kali min di sini bakalan hilang, jadinya X1 tambah X2 adalah 2M plus 4. Persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah X1 min X2. Ini rumusnya teman-teman nanti bisa buka video saya yang sebelumnya bahwa X1 min X2 itu adalah akar diskriminan dibagi A. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4 AC. B-nya di situ min 2M tambah 4 dikuadratkan min 4 A-nya 1, C-nya 8M. Sehingga dapat 2M tambah 4 kuadrat, dapatnya 4M kuadrat tambah 16M plus 16. Min 32M itu dapatnya dari sini. 4 kali 8M. Sehingga dapatnya min 32M. Nah, ini bisa dikurangkan nih, min plus 16M sama min 32M-nya. Jadinya 4M kuadrat min 16M tambah 16. Dan kemudian kita
Ambil dulu angka 4-nya karena di sini ada faktor 4. Di sini juga 16 bisa bagi 4, 16 juga bisa bagi 4 sehingga 4-nya keluar. Jadinya M kuadrat min 4M tambah 4. 4 di akar jadinya 2. 2 akar M min 2 kuadrat. Min 2 M min 2 itu bentuk kuadrat dari M kuadrat min 4M tambah 4. Sehingga jadinya M min 2 kuadrat. Nah, di sini ada kuadrat, di sini ada akar, berarti kuadratnya bisa hilang dari akar. Sehingga jadinya 2M 2 kali M min 2. Nah, dapat nih X1 tambah X2 sama dengan 2M plus 4. X1 min X2 dapatnya 2 kali M min 2. Keduanya ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini semua. Sehingga dapatnya 2M plus 4 kali 2 kali M min 2. Nah, 2 yang ini bisa kita pindahkan dulu. 20 bagi 2 sisa 10. Sehingga dapatnya 2M, ini dikalikan ya. 2M kali M dapatnya M kuadrat, 2M kuadrat. 2M kali min 2 jadinya min 4M. Plus 4 kali M jadinya plus 4M. Plus kali min 2 jadinya min 8. Sehingga ini bisa dicoret, min 4M sama 4M. Karena positif sama negatif ini habis. Jadinya 2M kuadrat plus sama dengan 18. Ini min 8-nya pindah ke sebelah kanan sehingga positif. Sehingga M kuadratnya adalah 9. M kuadratnya 9. Jadi nilai M kuadrat min 4 ya tinggal dimasukkan. M kuadrat tadi nilainya 9. Sehingga 9 min 4 jawabannya 5. Oh iya, teman-teman juga bisa di sini nih untuk melihat materi-materi tentang yang ini tadi, X1 min X2, ini bisa teman-teman klik atau buka link yang ini. Oke, soal selanjutnya ada soal ujian SPMB. Di sini jika persamaan kuadrat I kuadrat min 2PX tambah P kuadrat min 4P sama dengan 0 punya dua akar positif. Nah, ingat-ingat ya. Dua akar positif. Dua akar positif syaratnya adalah ini. Diskriminannya harus lebih dari 0. X1 tambah X2-nya harus lebih dari 0 dan perkalian X1 X2-nya harus lebih dari 0. Kok bisa ngerti di mana ini kok persamaan tersebut? Nanti teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, untuk syarat yang pertama, diskriminannya harus lebih dari 0. Maka B kuadrat min 4AC harus lebih dari sama dengan 0. B-nya di sini adalah ini B, ini A, dan ini C. Sehingga min 2P dikuadratkan, min 4 kali 1, C-nya adalah P kuadrat min 4P. Yang ini dikuadratkan jadi 4P kuadrat. Sementara yang ini min 4 kali P kuadrat jadinya min 4P kuadrat. Min 4 kali min 4P jadinya plus 16P. Kemudian min ini bisa dicoret, habis 0 ya. Sisanya adalah 16P lebih dari 0. Kemudian P-nya lebih dari sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, X1 tambah X2 harus lebih dari 0. Maka min P per A lebih dari 0. P-nya di sini min 2P, sehingga 2P harus lebih dari 0. Dan P-nya harus lebih dari 0. Kemudian syarat yang ketiga adalah X1 kali X2 harus lebih dari 0. X1 X2-nya itu C per A. Maka ditulis C-nya itu P kuadrat min 4P per 1 lebih dari 0, sehingga P kuadrat min 4P lebih dari 0. Kemudian ini kita pisahkan, di sini kan ada unsur P, di sini ada unsur P, P-nya kita keluarkan 1, sehingga sisanya P min 4. Nah, di sini punya dua titik, yaitu P-nya sama dengan 0 atau P-nya sama dengan 4. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bentangkan semuanya dalam garis. Kita misalkan yang pertama dulu. Yang pertama yang pink, maka P-nya harus lebih dari 0 ya kan? Berarti ini P, daerahnya yang lebih dari 0. Kemudian yang kedua, P-nya juga lebih dari 0, maka yang kuning
juga lebih dari 0. Sementara yang hijau kita punya 2 titik, 0 sama di 4. Nah, kita lakukan cek dulu. Ini kan ada 3 daerah jadinya ya, 1, 2, sama 3. Sehingga kita cek angka yang di tengah-tengah, misalkan 0 sampai 4 itu kita pakai angka 1. 1 di sini kita masukkan ke persamaan yang ini. Sehingga 1 dikali 1 min 4 sama dengan min 3. Oh, daerah yang ini nih, daerah yang antara 0 sampai 4, itu adalah daerah negatif. Sementara 4 ke kanan, itu adalah daerah yang positif. Sementara yang kurang dari 0, dia juga yang positif. Terus kemudian, daerah mana yang diambil? Daerah yang ini nih. Ini kan mintanya lebih dari 0. Maka daerah yang positif yang diambil, yaitu lebih dari 4 atau kurang dari 0. Terus kesimpulannya adalah pilih daerah yang mempunyai arsiran paling banyak. Kalau ini diambil garis, ini cuma 1 arsiran, ini diambil garis, ini cuma 2 arsiran. Nah, kalau ini diambil garis, nah, kita punya daerah 3 arsiran, 1, 2, 3. Sehingga jawabannya adalah P harus lebih dari 4. Dan teman-teman bisa cek juga nanti kalau misalkan ingin tahu syarat-syarat untuk 2 akar real positif, 2 akar real negatif atau apapun, teman-teman bisa cek di link berikut yang ini nih, atau di link deskripsi nanti juga ada. Nah, gitu teman-teman, latihan soal untuk persamaan kuadrat. Kalau teman-teman ingin tanya soal-soal kepada saya, silahkan bisa cek DM by Facebook, Twitter, Instagram, email, ataupun di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.